Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, gak usah lama-lama. Kita langsung aja mulai ke materi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai promosi kesehatan mental khususnya. Dan juga ada Piagam Ottawa serta Piagam Perth sebagai acuan dari promosi kesehatan. Oke, kita mulai. Jadi ini di gambar ini ada flyer ya dari WHO. Ini adalah kondisi waktu pertemuan di Ottawa. Pertemuan perkumpulan dari perwakilan-perwakilan negara ya. Jadi Ottawa Charter itu apa sih? Itu maksudnya itu adalah piagam dari sebuah acara di Ottawa. Oke, penjelasannya setelah ini. Jadi, Piagam Ottawa itu adalah hasil keputusan dari pertemuan internasional yang waktu itu tahun 1986 itu diselenggarakan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan dari Kanada. Ottawa kan salah satu daerah di Kanada ya. Aduh, ini Kanada. Nah, di situ itu diikuti oleh 200 peserta, 200 perwakilan diplomat dari 38 negara. Nah, pertemuan ini khususnya membahas mengenai promosi kesehatan. Jadi mereka berkumpul, lalu mereka merumuskan bagaimana sih cara atau upaya yang dapat meningkatkan itu kesehatan itu gimana. Nah, dari pertemuan itu diperoleh 6 hasil dari pertemuan itu yang bernama Piagam Ottawa. Jadi digunakan sebagai prinsip dari cara untuk meningkatkan promosi kesehatan itu tadi. Nah, itu hasilnya yang ini bisa dilihat di sini ya. Itu ada menciptakan kebijakan kesehatan mental, build healthy public policy, lalu menciptakan lingkungan yang mendukung, create supportive environment, terus memperkuat aksi komunitas. Ini komunitas masyarakat maksudnya. Itu strength community action, lalu ada mengembangkan kemampuan personal secara individual, mengubah program layanan kesehatan, reorient health service, juga mengaktifkan media, mengaktifkan cara advokasi kesehatan yang baik. Nah, Piagam Ottawa ini menjadi komitmen dari penanganan kesehatan dunia ya. Jadi bagaimana sih cara membuat kebijakan yang baik itu melalui perumusan ini dari Ottawa Charter ini, dari Piagam Ottawa ini. Nah, setelah munculnya Piagam Ottawa ini hasil dari konferensi ini, maka pemerintah dunia itu menyelenggarakan konferensi lanjutan ya, misalnya ada di Australia, ada di Eropa, ada juga yang di Jakarta tahun berapa saya lupa, pokoknya ada itu pertemuannya juga. Setelah itu juga di tahun 2012 tuh ada yang namanya Perth Charter atau Piagam Perth gitu. Nah, itu penjelasan dari Piagam Ottawa itu bisa difahami di sini ya, nanti bisa kalian baca. Kalau misalnya membangun kebijakan kesehatan yang baik itu bagaimana sih. Jadi ini meliputi area legislatif. Jadi kayak yang menghandle itu kebijakan itu bisa dari pihak MPR, DPR, DPRD gitu ya. Bidang pemerintahan itu membuat kebijakan yang bagus untuk masyarakat di daerah itu tuh bagaimana. Jadi kayak misalnya menciptakan RUU apa gitu, kesehatan apa, itu kan tugasnya dari MPR, DPR juga. Jadi di sini di bagian ini dijelaskan bahwa peningkatan kesehatan itu meliputi banyak hal ya. Jadi kayak public service-nya itu lingkungan kesehatannya seperti apa, lalu nanti bagaimana sih membuat lingkungan itu yang nyaman, yang bersih, yang bisa dinikmati oleh warga daerahnya. Gitu tuh kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya menciptakan lingkungan yang suportif. Jadi ini hubungan antara orang dan manusia itu kan sangat sangat berkaitan ya. Jadi kayak yang pertemuan kemarin tuh misalnya kemiskinan, lalu perumahan, misalnya dia di lingkungan rumah yang kumuh, yang terbatas, yang sempit kayak di Gang Senggol itu kan pasti dia secara di aspek kesehatannya kan pasti nggak maksimal gitu ya, nggak optimal. Jadi bisa juga karena banyak penyakit di lingkungan yang kurang baik gitu. Jadi memang ini aspeknya tuh di sini caranya untuk meningkatkan tuh menciptakan lingkungan yang support, yang mendukung manusia tuh bisa berkembang, individu tuh bisa berkembang. Nah ini juga misalnya ada mengakses peran kesehatan, pentingnya kesehatan dari dampaknya itu dari dampak perkembangan. Jadi misalnya kayak gini, kan di era industrial ini kan banyak ya pabrik, lalu banyak perusahaan-perusahaan elektronik atau kimia. Nah itu kan pasti bagaimana cara mengelola limbahnya. Nah proses limbah itu kan juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan warga di sekitar. Karena itu bagaimana sih pemerintah itu membuat kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakatnya. Jadi kebijakan itu ada aturannya gini, bagi industri itu bagaimana agar masyarakat tidak terdampak. Nah, bisa aja contohnya kayak gini. Banyak penelitian itu pada orang yang bekerja di industri. Misalnya industri kimia. Nah, itu anak yang dilahirkan itu rata-rata ya sekitar di atas 50% itu mengalami autisme dan gangguan perkembangan. Kenapa? Karena individu atau wanita yang bekerja di pabrik itu selalu terpapar oleh yaitu tadi efek dari proses kimia di pabrik itu tadi. Jadi itu memang penting kayak lingkungan itu bisa mempengaruhi kesehatan dan perkembangan psikologis. Selanjutnya ada strength community action, meningkatkan kemampuan komunitasnya, meningkatkan aksi komunitas. Jadi itu bagaimana menciptakan kegiatan atau program yang melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak sebagai objeknya ya, kan pasif. Jadi itu merangkul bagaimana masyarakat itu bisa berperan aktif sama-sama meningkatkan kesehatannya gitu. Nah, ini tujuannya empower communities, jadi mengembangkan, memberdayakan komunitas untuk meningkatkan hasil dari promosi kesehatan itu. Tujuannya kan untuk kesehatannya lebih meningkat. Ini juga ada develop personal skills. Di sini tuh jadi diharapkan tuh adanya program-program edukasi terhadap kesehatan. Ini ada juga peningkatan life skill, bagaimana misalnya contohnya begini, bagaimana cara menghadapi anak atau bagaimana parenting yang baik gitu ya. Ini untuk meningkatkan, untuk mengembangkan kemampuan individu itu biar nggak gampang kayak misalnya ada masalah itu bisa diatasi dengan baik gitu ya. Ini program ini bisa dilakukan di sekolah, di rumah, di setting komunitas, di bidang komunitas. Nah, ini mengubah kembali health service. Jadi yang awalnya udah ada nih terus dirombak lagi maksudnya. Jadi ini meliputi perannya itu dari pemerintah sebagai agen utama ya, institusi ini misalnya dinasnya sendiri, atau ada juga dinas lain, NGO lain. NGO itu non government organization, jadi organisasi yang bukan termasuk organisasi pemerintah, yang memang tujuannya untuk mengembangkan komunitas untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan tersebut. Juga ini peran serta dari profesional, misalnya dokter, psikolog itu juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental di masyarakat. Gitu, ini meliputi banyak tugasnya ya untuk mempromosikan kesehatan, menghubungkan agen-agen pemerintahan seperti dari sektor politik, sektor sosial, sektor ekonomi, physical environment. Jadi memang
kondisi masyarakat itu harus ditingkatkan dengan cara yaitu tadi mengintegrasi atau menggabungkan orang-orang dari berbagai setting, misalnya nih dari mengajak bupati, mengajak RT RW, kepala dusun, lalu nanti misalnya ada dinas kesehatan, itu lintas sektoral yang diajak. Bagaimana sih misalnya nih di suatu daerah, misalnya di Malang, nah itu ada salah satu desa yang ini contoh saja ini nggak nyata. Misalnya ada salah satu desa yang di situ tuh satu desa tuh banyak sekitar 50 orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah itu bagaimana bisa seperti itu? Nah maka dari itu perlu penanganan tuh secara lintas sektoral, jadi mengajak dari gubernurnya, harus dikasih tahu kalau misalnya ada kondisi kesehatan di daerahnya itu seperti ini. Nah, gubernurnya itu harus tahu, bupatinya harus tahu. Terus setelah itu nanti penanganannya itu harus meliputi semuanya. Dinas kesehatan di Malangnya harus ikut berpartisipasi, lalu kepala puskesmas di daerah itu, lalu gimana tenaga kesehatannya juga harus ikut, lalu tokoh masyarakat, kiai misalnya, lurah itu juga harus diajak, lalu dinas kesehatan di situ, juga ada lagi polisi itu juga lintas sektoral harus diajak. Mungkin saja ada banyak permasalahan yang lain yang bisa mengakibatkan itu ya. Anggap aja misalnya dia banyak warga di situ tuh yang ngamuk terus melukai orang, itu kan pasti butuh peran serta dari pemerintah khususnya yang ini ya, yang menangani keamanan. Jadi kayak TNI itu juga dilibatkan juga itu. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tuh banyak agen yang terlibat. Agen di sini tuh tokoh-tokoh yang terlibat ya. Jadi kayak tokoh pemerintahan, tokoh sosial, politik, ekonomi itu juga terlibat. Juga misalnya menggandeng peneliti yang dari kampus mana. Misalnya UB Brawijaya karena lokasinya di Malang. Ini loh ada kondisi begini, itu bisa diteliti loh kayak gitu. Apa yang bisa menyebabkan? Itu kan ada berkolaborasi ya, istilahnya berkolaborasi dengan berbagai banyak sektoral untuk mengidentifikasi masalah itu dan untuk mengatasi masalah itu. Oke, selanjutnya langsung saja, ini ada Piagam Perth. Tadi kan ada Ottawa ya. Kalau yang Perth ini tuh piagamnya tuh baru-baru ini jadi ini tuh kelanjutan dari berbagai konferensi. Terus ada konferensi lagi yang dilakukan di Perth, Australia bagian barat. Nah ini dilakukan tanggal 17 hingga 19 Oktober tahun 2012. Sama, kalau tujuannya sama ya, untuk promosi kesehatan, tapi di sini Piagam Perth ini lebih ke promosi kesehatan mentalnya ini yang diutamakan, dan prevensi gangguan mental dan perilaku. Kalau yang Ottawa tadi kesehatan secara menyeluruh ya, jadi nggak hanya yang di cover itu nggak hanya kesehatan mental, bisa juga promosi kesehatan untuk diabetes, promosi kesehatan untuk penyakit jantung. Nah itu secara menyeluruh. Nah kalau yang ini Perth ini khusus untuk kesehatan mental saja. Nah konferensi ini dikoordinasi oleh organisasi ini ya, NGO. Entah ini apa. Clifford Birds Foundation. Ini lokasinya ada di UK, di Inggris, dan Dinas Kesehatan Mental Australia Barat, dirjennya bekerja sama dengan Universitas Curtin gitu. Jadi ini visi kegiatan ini tuh menciptakan tagline dari kegiatan ini adalah menciptakan dunia di mana kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama-sama adil, sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi umum kita ketahui bahwa di dunia ini lebih diutamakan kesehatan yang fisik, jadi kayak jantung, paru-paru, lalu kesehatan ibu hamil, anak gitu. Nah, di mana kalau misalnya kesehatan mental itu kadang dianggap remeh ya, Allah itu nggak terlalu penting lah, bukan
bukan penanganan utama kayak gitu yang nggak sampai merenggut nyawa. Nah kan memang nggak sampai merenggut nyawa, nggak sampai mati, tapi kan efek yang dihasilkan atau efek yang disebabkan tuh bisa parah ya, termasuk salah satunya itu tadi kemiskinan, lalu juga ada tindakan kriminalitas. Nah itu maka dari itu perlu untuk penanganan kesehatan mental, sama juga harus sama pentingnya dengan kesehatan secara fisik maksudnya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan piagam dunia dengan promosi kesehatan mental ini sebagai fokus utamanya. Kalau yang Ottawa itu promosi kesehatan saja secara umum. Kalau ini secara spesifik kesehatan mental. Oke, dari langsung saja prinsipnya itu ada 7. Ini bisa kalian baca sendiri di sini nanti lebih lanjut. Itu ini prinsip-prinsipnya itu. Kesehatan mental tuh tidak selalu itu diidentikan dengan hilangnya gangguan mental, tapi meliputi juga bagaimana pencegahannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Jadi nggak hanya pada orang yang gangguan, tapi pada orang yang sehat, yang tidak ada masalah secara psikologis tuh bagaimana kesehatan psikologisnya agar lebih meningkat, agar lebih bahagia, agar hidupnya lebih optimal, begitu. Nah, kesejahteraan sosial dan emosional itu terbentuk di masa anak, jadi harus berkesinambungan ya. Maksudnya apa? Nanti ada pembahasannya sendiri setelah ini. Nah, selanjutnya promosi kesehatan mental harus diintegrasikan dengan kesehatan masyarakat dan membutuhkan pendekatan lintas sektoral. Jadi memang ada prinsip-prinsip yang sama ya dengan piagam Ottawa itu. Lalu, kesehatan mental dan gangguan mental merupakan kondisi yang dibentuk dan dialami dan dilihat berbeda dengan kesehatan maupun penyakit fisik gitu. Nah, selanjutnya kesehatan mental dan gangguan mental merupakan kondisi yang dinamis. Nah, dinamis ini maksudnya itu penyebabnya tuh nggak hanya satu, dan penyebabnya tuh bisa berkembang, bisa banyak dan berinteraksi antar faktor ya, seperti yang pertemuan sebelumnya ada faktor biologi, ada faktor sosial, ada faktor psikologisnya sendiri gitu. Lalu destigmatisasi kesehatan mental dan menghilangkan diskriminasi merupakan komponen utama. Nah, di sini dijelaskan bahwa promosi kesehatan itu selain untuk mempromosikan, mengedukasi masyarakat, itu ada lagi tujuannya adalah melakukan destigmatisasi. Jadi penghilangan stigma yang awalnya tuh kesehatan mental kan identik sama maaf ya, jadi kayak gangguan jiwa atau orang gila, orang sedeng, orang nggak waras, orang yang nggak otaknya kurang 1% atau apa gitu. Itu stigma-stigma dari masyarakat ya. Nah, pada dari itu promosi kesehatan itu salah satunya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kita nggak boleh loh menjelekkan orang itu, orang yang gangguan itu harus kita bantu sesama masyarakat kayak gitu, menghilangkan diskriminasi juga. Kan maksudnya ada yang dia itu udah rawat jalan, tapi udah dirawat jalan di rumah ini udah ditangani baik oleh keluarganya. Nah, malah ketika dia ini udah mengalami peningkatan ya secara kondisi kesehatan, nah malah lingkungannya ini tidak menerima. Ada stigma, oh si A ini habis dari RSJ nih, jangan deket-deket atau jangan memperkerti. Yang paling sering itu ya, jadi kayak orang-orang di daerah itu kendalanya tuh ketika mereka mencari pekerjaan, mereka tuh nggak dapat pekerjaan karena ya stigma dari masyarakat itu, nggak usah lah itu, nggak usah dipekerjakan, nggak usah dikasih kerja loh, dia loh orangnya nggak waras kayak gitu. Itu stigma dari masyarakat. Lalu ada promosi kesehatan harus dilakukan pada level individual dan sosial. Nah, ini maksudnya itu kita mengedukasi, meningkatkan kesehatan mental itu pada berbagai level, bisa level individu, kliennya sendiri, level keluarga, level masyarakat. Jadi kayak misalnya ada pelatihan nih di masyarakat kayak gitu, itu peningkatan secara sosial. Nah, ini prinsip-prinsipnya banyak sekali, kalian bisa baca ya. Ini kalau yang di bagian atas ini kan penjelasan dari yang tadi sama, kayak ini yang bawah ini penjelasannya. Jadi kayak yang ini kesehatan mental itu bisa dilakukan di TK ya, settingnya di sekolah, waktu kuliah, kampus, universitas, tempat kerja, institusi, organisasi, macam-macam.
pendekatannya juga beragam, misalnya melalui edukasi. Maksudnya itu sasarannya ya, sasaran dari pendekatan itu tuh misalnya dari meningkatkan aspek pendidikan, aspek lingkungan, transportasinya bagaimana, aksesnya ya, rumahnya bagaimana, itu banyak. Ini bisa kalian baca sendiri. Kayak yang di prinsip yang ketiga ini aspek sosial. Jadi bagaimana sih hubungan sosial itu bisa berkaitan dengan kondisi mental. Ini kan di sini dijelaskan mental health promotion must be integrated with public health and requires a cross sectoral approach. Jadi memang pendekatannya itu secara harus terintegrasi ya dengan kesehatan secara umum dan membutuhkan pendekatan lintas sektor begitu. Jadi di sini ada kondisinya itu seperti penyalahgunaan zat, lalu self harm, ada bunuh diri, macam-macam, diintegrasikan dengan penanganan medis secara umum. Nah, ini ada sosial determinan, ini seperti yang pertemuan sebelumnya. Jadi kayak homeless itu, terus pendidikannya rendah, kemiskinan, kekerasan, ini bisa mengakibatkan itu tadi, bisa jadi faktor pemicu gangguan mental dan fisik ya. Gitu. Selanjutnya ini juga prinsipnya sama, nanti kalian bisa pahami sendiri, nggak bakal lama-lama. Nah, ini langsung saja, ini materi penting juga. Ini namanya top down and bottom up. Jadi penanganan, sebelumnya saya jelaskan, promosi di sini tuh bukan promosi secara umum ya, bukan promosi kayak orang yang jualan HP atau jualan baju, bukan, tapi promosi di sini tuh lebih kepada bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental gitu. Jadi cara untuk meningkatkan, mengoptimalkan itu adalah didefinisikan sebagai promosi. Nah, salah satu pendekatan atau salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental atau promosi kesehatan mental adalah dengan pendekatan top down dan bottom up. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini top down. Jadi mulai dari atas top dan sampai bawah down. Jadi istilahnya top down. Ini kalau yang di sisi ini adalah bottom up, dari bawah dulu ke atas nih. Oke, saya jelaskan satu persatu maksudnya itu bagaimana. Jadi kesehatan mental itu biasanya menjadi tugas dari banyak orang ya, bukan biasanya. Memang wajibnya itu tugas dari berbagai sektor ya. Pemerintahan, masyarakat itu berperan penting juga, aspek sosial, teruslah banyak lah pokoknya. Kalau di sini akan di pendekatan top down ini yang memang biasanya dilakukan itu oleh pemerintah pusat ya, top down. Nah, ini contohnya begini, pemerintah pusat menciptakan program kegiatan. Nah, selanjutnya program tersebut itu kan sebelum dilakukan tuh dirancang ya, itu tugasnya dari pemerintah pusat. Misalnya Kementerian Kesehatan itu punya bagian-bagian khusus, dirjen apa, Direktorat Jenderal ya. Jadi mulai dari pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat ini kan punya undang-undang ya, salah satu undang-undangnya Undang-Undang Kesehatan Mental atau apa, Undang-Undang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, ada undang-undangnya. Nah, dari undang-undang tadi diturunkan dan dieksekusi ya, istilahnya dilakukan, dikerjakan oleh kementerian yang di sini kementerian yang bertugas, Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan ini dari hasil dari undang-undang tadi ya, dibentuk program baru, program-program itulah. Pembentukan program itu disesuaikan. Jadi ada Direktorat Jenderal, bagian-bagian khusus yang menangani. Nah, kalau masalah kesehatan mental itu ditangani oleh Dirjen Penyakit Tidak Menular gitu. Nah, itu ada bagian khususnya. Di situ dia bertugas misalnya edukasi kesehatan mental pada anak gitu. Nah, di sini ada satu tugasnya. Nah, nanti dari kementerian ini akan menurunkan lagi program lagi untuk dinas daerah
Saya Dinas Kesehatan Provinsi Surabaya misalnya, itu ada programnya. Nah, program yang akan dijalankan itu harus disesuaikan dengan yang diminta Kementerian Kesehatan Pusat gitu ya, yang menjalankan di sini dari daerah. Nah, kayak misalnya contohnya di Surabaya. Nanti di Surabaya ini yang dari Dinas Kesehatan dia akan mensosialisasikan program itu ke puskesmas. Jadi memang kan top down, jadi mulai dari atas program-programnya disusun untuk dilakukan di paling bawah. Jadi satuan kerja yang paling bawah siapa? Satuannya ya puskesmas. Jadi pelaksananya itu ya perawat, dokter, itu yang memberikan edukasi, menjalankan program ke masyarakat. Nah, setelah itu program-program tadi kan sudah dijalankan di daerah. Nanti karena program itu menyeluruh ya, akhirnya dijalankan di setiap wilayah di Indonesia sesuai arahan dari pemerintah pusat. Itu maksudnya top down. Nanti ada penjelasannya setelah ini. Kalau yang bottom up, jadi bottom up ini aktornya atau pelaksananya itu bukan pemerintah tapi individu atau kelompok atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Jadi contohnya seperti ini. Silakan kalian lihat yang bagian bawah ini. Ini ada kelompok masyarakat merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program di suatu daerah. Ini contohnya saja begini. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu tentang KPSI. KPSI merupakan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Itu salah satu komunitas kesehatan mental paling besar dan paling sukses di Indonesia. Nah, salah satu pendirinya adalah Budi Utomo. Mas Budi Utomo ini, silakan kalau kalian tertarik bisa masuk di grup Facebook, cari KPSI. Nanti kalian akan tahu bagaimana sih dinamika dalam komunitas kesehatan mental itu bagaimana. Silakan kalau yang tertarik bisa bergabung. Nah, di komunitas itu kurang tahu ya tanggal berapa, tahun berapa. Pokoknya salah satu kakaknya ini mengalami gangguan kejiwaan, skizofrenia. Nah, dia awalnya bingung bagaimana ya cara mengatasinya, bagaimana kalau kita pengen cerita sama orang kalau ada masalah itu. Akhirnya dia menciptakanlah komunitas itu dan mengajak rekan-rekan yang sama satu daerah itu untuk bergabung, yang punya keluarga yang punya gangguan atau dokter atau siapapun pengen bergabung di situ. Nah, saya sudah di situ tuh sejak saya S1. Kalau nggak salah tahun 2013 itu saya udah gabung di Facebook situ. Nah, terus akhirnya Mas Budi Utomo itu menciptakan itu, lalu sampai sekarang pokoknya puluhan ribu atau ratusan ribu gitu loh anggotanya. Itu banyak, mulai dari orang dengan skizofrenianya sendiri, ada keluarga, ada pasangan, suami, istri, lalu ada juga perawat, ada juga psikolog, psikiater, banyak yang masuk di situ. Nah, akhirnya dia kan membuat program tuh, misalnya ada edukasi, ada pendampingan. Nah, Mas Budi Utomo ini membuat base camp di Jakarta dan menggandeng anggota-anggota tadi tuh untuk iuran sukarela. Ini didirikan bangunan, terus lalu dia itu pokoknya mengadvokasi, mendampingi, menjembatani kebutuhan dari anggota-anggota tadi yang membutuhkan. Nah, setelah banyak tuh KPSI Jakarta, akhirnya muncul KPSI Jogja, KPSI Surabaya juga ada, KPSI Malang ada, Bali ada, lalu ada Bandung ada. Nah, itu setiap beberapa tahun sekali mereka tuh ada gathering gitu. Jadi kayak yang Surabaya itu terkenal, biasanya di UNER, di FK itu ada gatheringnya. Di Jogja tuh juga cukup aktif, di Bali juga cukup aktif. Nanti ada pengurusnya sendiri-sendiri. Jadi yang awalnya komunitas itu hanya ada di Facebook, akhirnya ada di Jakarta. Ada kelompok yang resmi ya, ada kayak base campnya gitu. Lalu ada juga berkembang di khusus Jogja, khusus Sleman, khusus Klaten, macam-macam daerah. Ada Malang, ada Jombang, ada. Akhirnya muncul tuh program-program tadi untuk membantu teman-teman atau membantu orang dengan gangguan di daerah itu tadi. Setelah itu akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, dan setelah itu akhirnya ada kayak musyawarah tahunan. Jadi ini perwakilan KPSI Jakarta, perwakilan KPSI Surabaya ini berkumpul di Jakarta. Nanti kita membuat
rancangan baru atau membuat program baru gitu. Jadi program ini, promosi kesehatan mental ini akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia karena ada satu penggeraknya ini namanya Mas Budi Utomo. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, ini definisinya. Jadi kayak top down itu pendekatan dalam pelaksanaan program di mana pemerintah pusat ini adalah perencana utama. Nah, ini ya perencananya pemerintah pusat yang disesuaikan dengan undang-undang negara kita yang merencanakan Kementerian Kesehatan misalnya. Lalu yang melaksanakannya itu perencananya dari pusat, pelaksananya dari daerah, misalnya Dinas Surabaya, Dinas Kesehatan Surabaya atau Dinas Kesehatan Jogja gitu. Yang mengevaluasi ya dari kota dulu, dilihat apa sih yang kurang, lalu dilaporkan, oh ternyata butuh ini loh, butuh misalnya program ini, oh ini maju programnya, oh program ini nggak bisa maju karena kekurangan dana ini, itu bisa dievaluasi ya. Nah, ini contohnya ada TPKJM, ada program kader jiwa, ada sejiwa, itu yang untuk top down. Yang bottom up itu sama kayak yang tadi saya jelaskan, itu pendekatan dalam pelaksanaan program di mana kelompok masyarakat yang bertugas sebagai perencana utama. Jadi dia yang merencanakan, dia yang membuat, dia yang mengembangkan, memberdayakan komunitas, jadi komunitasnya itu bisa maju gitu. Itu yang dari bottom up. Ini tokoh masyarakat ya. Kalau bisa juga individu yang punya banyak pengalaman di bidang itu. Nah, yang melaksanakan juga tokoh masyarakat itu menggandeng masyarakat yang punya identitas yang sama. Misalnya kayak Mas Budi Utomo ini karena keluarganya ini, kakaknya ini mengalami skizofrenia, jadi dia mengajak teman-teman atau warga di Jakarta yang punya kerabat mengalami skizofrenia untuk membangun komunitas, mengevaluasi butuhnya apa sih, lalu kurangnya apa, lalu misalnya kayak ada yang butuh ini dikasih pendampingan gitu. Juga kalau misalnya ada yang kurang-kurang, yang mengevaluasi juga ininya, ketuanya gitu. Nah, ini salah satu contohnya ada Desa Sajiwa, ada KPSI, ada Bipolar Care atau Into the Light gitu. Ini perbedaannya bisa kalian lihat sendiri ya, ini ada jurnalnya gitu. Jadi memang ini tugasnya, misalnya top down nih, ini root, ini yang melakukan, ini kan jadi kayak sifatnya itu lebih ke secara individu ya, masyarakat secara individu. Kayak misalnya ada masalah jantung ya, yang ditangani ya masyarakat yang mengalami itu saja. Sementara kalau yang bottom up ini memberdayakan komunitasnya, memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut berperan aktif. Kalau ini kan masyarakat ya udah, dia hanya nerima saja dari atas gitu kan. Kalau yang bottom up, dia ikut juga untuk meningkatkan, bisa saling membantu ya. Kayak kasusnya KPS itu nggak harus Mas Budi Utomo yang mengatasi, yang membantu, ada rekan-rekan yang lain atau ODGJ atau ODS, orang dengan skizofrenia yang dia tuh udah pulih, belum sembuh ya, kan nggak ada sembuh, dia sudah pulih, dia sudah bisa beraktivitas, itu membantu rekan-rekannya yang misalnya masih mengalami halusinasi gitu. Misalnya ada yang curhat di grup gitu, dibantu, misalnya disemangati, nanti disuruh kontrol atau gimana gitu. Oke, ini bisa kalian pahami sendiri, kalian artikan sendiri. Nah, ini salah satu contohnya, contoh promosi kesehatan mental. Nah, ini ada TPKJM. Ini ada TPKJM, ini salah satu program pemerintah pusat. Nah, di sini tuh kepanjangan dari Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Nah, ini meliputi dari presiden. Jadi tugasnya ini termasuk meliputi presiden, gubernur. Itu ya yang berada dalam tim ini. Tapi ini programnya ini masih berjalan, masih belum optimal. Di daerah-daerah banyak TPKJM ini yang belum ada. Setahu saya udah ada di Jawa Barat, Banten, Bandung, Jogja. Jogja pun nggak semua, jadi ada beberapa. Surabaya ini belum ada kayaknya. Nah, ini dari pemerintah pusat, lalu pemerintah provinsi. Jadi yang harus membantu tuh gubernur, lalu ada pemerintah daerah, lalu yang melaksanakan puskesmas dan meminta bantuan dengan RT, dengan RW. Ini kan ini jenisnya top down. Lalu ada kader jiwa. Jadi kader jiwa ini dibentuk oleh
dinas kesehatan provinsi-provinsi. Nah, yang saya tahu kader jiwa itu ada di Jogja, ada di Jawa Barat, ada di Sulawesi, kayaknya ada kader jiwa. Nah, pembentukan kader jiwa oleh programmer. Jadi maksudnya itu kader jiwa itu adalah sama kayak ibu kader ya, ibu-ibu RW itu kan ada yang kader malaria, jadi tugasnya dia tuh mensosialisasi pentingnya untuk mencegah malaria, jadi kayak gitu. Kalau yang kader jiwa sama tugasnya juga mengidentifikasi mana sih warganya itu yang di daerah itu, misalnya nih daerah daerah A ya, itu terdiri dari 13 RW. Nah, perawat jiwanya itu namanya programmer ya, programmer jiwa itu mengumpulkan orang-orang ibu-ibu RW itu dijadikan satu, misalnya begitu, dijadikan satu di balai desa, terus dijelaskan, oke ibu, ini kita ada program dari dinas untuk meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini kita membutuhkan peran serta ibu-ibu untuk menjadi kader jiwa. Itu ada bayarannya mereka. Jadi misalnya setiap bulan dikasih 200 atau setiap bulan kasih 300, itu tergantung dana dari puskesmas dan dana dari dinas kesehatan terkait. Nah, setelah itu nanti misalnya nih di Desa Bambu misalnya, contohnya itu ada 13 RW. Nah, programmer jiwa harus merekrut sebanyak 13 wanita atau pria atau siapapun yang punya waktu untuk menjadi kader jiwa. Nah, mereka diberikan pelatihan, wanita-wanita ini, calon-calon kadernya itu diberikan pelatihan. Oh, gimana sih cara mengidentifikasi orang gangguan jiwa itu, kayak gitu. Lalu setelah diberikan pelatihan, ya pelatihannya banyak, kayak misalnya bagaimana kita berempati ke masyarakat yang punya keluarga, bagaimana kita melakukan persuasif, misalnya kayak ada ditemukan nih misalnya Susi nih, saya tahu Mbak, misalnya gini, Susi ini ada gangguan jiwa tapi keluarganya kok nggak mau datang ya gitu. Jadi peran kadernya itu untuk mengajak keluarga Susi itu mengedukasi, oh penting loh Bu kalau membawa anaknya ini ke dokter atau ke RSJ gitu. Itu peran kadernya mendata, misalnya oh ini saya RW 5, di RW 5 ini ada 7 RT. Nah, di 7 RT ini setelah saya data keliling-keliling ini yang gangguan jiwa ada 10. Nah, itu tugasnya kader jiwanya untuk melaporkan ke programmer jiwa, ke perawat jiwanya. Jadi perawat jiwa misalnya di Desa Bambu itu ya, itu ada satu puskesmas Bambu 1. Nah, puskesmas ini yang menciptakan kadernya itu, mengevaluasi kadernya itu, lalu dia membuat program, lalu dia menghitung jumlah yang gangguan itu berapa, sudah tertangani dengan baik atau belum. Nah, itu kerjasama programmer jiwa ini dengan kader jiwanya gitu ya. Itu yang top down, salah satu contohnya. Jadi ini dari dinas kesehatan yang melaksanakan puskesmas, yang merekrut perwakilan warga untuk menjadi kader keswa kesehatan jiwa. Dia akhirnya diberikan program pelatihan, mereka dibayar, dikasih program pelatihan, mereka untuk menjadi kader juga dikasih uang lelah gitu ya. Nah, itu dikasih pelatihan, misalnya deteksi dini, lalu misalnya cara untuk menangani masalah, misalnya ada ditemukan keluarga itu anaknya dipasung. Nah, itu tugasnya kader, misalnya melaporkan ke programmer, misalnya Mbak, ini ada di RT saya ini ibunya Bu Susi ini menyekap Susi nih, terus dia dipasung. Lah, itu harus lapor ke perawat jiwanya, ke programmer jiwanya. Nanti programmer jiwanya datang, lalu dia pasti mengajak Babinsa, mengajak polisi, mengajak TNI apabila ada indikasi pasien itu mengamuk. Jadi memang alurnya seperti itu. Itu proses penanganan ya. Itu ada di Jogja, sudah mulai banyak dilakukan itu. Kalau yang di daerah itu ya udah warga lapor ke perawat atau warga lapor ke puskesmas, ke
ke rumah sakit, nanti puskesmas datang pakai ambulan gitu. Jadi nggak ada struktur yang jelas SOP-nya bagaimana penanganan masalah kejiwaan. Sebenarnya itu masuk dalam program besar ini TPKJM, tapi banyak daerah yang belum mulai programnya karena banyak terkendala masalah dana, terkendala masalah akses, daerahnya jauh-jauh. Oke, selanjutnya ada Sejiwa. Ini hotline kesehatan mental. Ini pemerintah pusat bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Wanita dan organisasi profesi. Ini khususnya HIMSI ya. Ini organisasi psikologi yang paling utama ini, dan IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Jadi psikolog yang di daerah-daerah itu diajak untuk gabung, untuk menjadi relawan, untuk memberikan layanan psikologi secara cuma-cuma, secara gratis. Itu nanti pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada program penguatan kesehatan mental di Provinsi Yogyakarta. Ini yang saya lakukan dulu waktu saya kuliah di UGM. Ini ada programnya di Kecamatan Gondomanan. Nah, itu ada RW ramah anak, lalu ada pembentukan komunitas remaja, kesehatan jiwa remaja. Nah, ini sama prosesnya. Puskesmas mengkaderisasi ya, mengambil perwakilan remaja yang aktif, bisa dari Karang Taruna gitu, untuk diberikan pelatihan. Lalu mereka juga untuk mengasah kemampuannya dia, untuk dapat materi juga bagaimana sih cara mengatasi permasalahan teman sebaya itu bagaimana. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi dari remaja itu tadi, pihak puskesmas itu bisa mengetahui masalah-masalah di sekitar remaja itu apa saja ya. Misalnya ada remaja perwakilan dari Desa Bambu RW 1, ini ada nih, ada misalnya Raffi, ada Susi, ada Bima. Nah, itu mereka ini dijadikan satu, diberikan pelatihan dari programmer jiwa. Ini satu program di Jogja. Begitu, ada di SSJ juga, itu jenis itu tadi maksudnya integrasi top down dan bottom up. Ya, maksudnya itu kalau ini kan udah jelas ya dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kalau yang ini penguatan ini itu sesuai dengan prinsip dari kesehatan, dinas kesehatan daerah ya, untuk meningkatkan kesehatan, promosi kesehatan, khususnya kesehatan mental. Nah, tapi di sini juga dia mengintegrasikan dengan pendekatan bottom up. Jadi dia programnya itu meningkatkan keaktifan masyarakat ya. Jadi masyarakat ini dalam hal ini kan remaja diajak untuk berpartisipasi aktif. Ini nggak hanya remaja saja, kalau di Jogja tuh ada kader jiwanya itu ya sama, ada juga kader jiwanya, kader jiwa dewasa, dan juga ada kader jiwa remaja gitu. Kalau ini ada di SSJ, Desa Siaga Sehat Jiwa, ini desa binaan dari organisasi keperawatan, dan ini dibantu oleh NGO. Saya kurang tahu nih NGO-nya apa. Nah, asal mulanya itu yang saya tahu di SSJ ini itu satu desa ini telah di warganya dan kader-kadernya itu diberikan pelatihan menangani kesehatan mental gitu ya. Sejarahnya tuh begini. Jadi ada desa yang terdampak tsunami di Aceh. Nah, itu banyak kan aspek dan organisasi-organisasi yang datang itu, misalnya organisasi psikolog, banyak psikolog yang datang, perawat yang datang di desa itu, dokter yang datang di menangani kasus tsunami itu. Nah, di sini perawat itu punya peran untuk mengembalikan kesehatan, meningkatkan kesehatan, dan dia itu berusaha untuk meningkatkan aspek mentalnya. Kan pasti sangat terdampak ya, terganggu, sangat trauma karena tsunami itu bisa kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Nah, dia ini dengan NGO ini membuat program pemberdayaan masyarakat, empowerment community gitu. Programnya itu seperti itu. Dan nah, itu kan NGO ini NGO besar ya, NGO luar negeri dari Australia atau dari mana itu saya lupa. Akhirnya didanai sekian miliar gitu. Akhirnya
ada dana nih, terus organisasi itu membuat program, lalu programnya itu mengkader ini dari sejarahnya itu dari ini kader-kader kesehatan jiwa itu kayaknya tadi ada ya yang ini kader jiwa. Nah, kader jiwa ini mungkin saja sebelumnya terinspirasi dari DSSJ ini. Nah, itu perawatnya itu banyak perawat di daerah yang di sana menjadi relawan itu membuat pelatihan, lalu mengkader orang-orang di situ, lalu menyiapkan desanya itu agar bisa bangkit. Kak, misalnya ada masalah ini bagaimana? Begitu tuh diadakan pelatihan-pelatihan gitu di SSC. Ini bottom up ya. Bottom up itu jadi tidak ada peran dari pemerintah, ini dari tokoh masyarakat atau komunitas atau kelompok itu memberdayakan. Nah, setelah DSSJ itu ada di Aceh, itu muncul DSSJ di Jogja, di Bali, di Jawa Tengah, di Jawa Timur tuh akhirnya muncul itu. Nah, selanjutnya ada KPSI, ini sudah saya jelaskan, ini bottom up, dia juga termasuk online community ya, dia komunitas secara online, interaksinya di Facebook, itu kegiatannya bisa ada pelatihan. Kalau KPSI ini khusus ke skizofrenia, pendampingan juga ada, lalu penggalangan dana juga ada, macam-macam. Ini Bipolar Care Indonesia BCI, ini juga aktif di Facebook juga. Saya kurang tahu ya yang di IG, silakan nanti kalau yang penasaran bisa buka IG, cari-cari atau gabung juga bisa. Nggak harus kalian itu ngalami gangguan jiwa, misalnya pengen tahu apa sih bipolar itu, udah gabung nggak apa-apa. Pengen tahu dinamikanya orang dengan bipolar itu bagaimana, akhirnya nanti kalian bisa muncul kesadaran diri terkait kesehatan mental. Nah, ini Bipolar Care Indonesia, ini hampir sama ya kegiatannya. Oke, kalau ada Into the Light ini dibuat oleh Mas Benny siapa gitu, itu dia survivor bunuh diri. Jadi dia pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri, lalu dia akhirnya pengen mengajak teman-teman yang juga punya riwayat depresi atau bunuh diri, akhirnya dia membantu teman-teman yang sama kondisinya dengan dia gitu ya. Selain itu juga ada pijar psikologi. Nah, pijar psikologi ini dibuat oleh mahasiswa alumni UGM tahun 2019 S1-nya itu, lalu dia itu ngalami depresi kalau nggak salah, ada gangguan mental juga. Nanti bisa kalian cari pijar psikologi ini, dia pendirinya tuh diundang oleh Kick Andy kalau nggak salah. Nah, sekarang dia jadi dosen di Ubaya gitu. Nah, ini dia membuat komunitas kesehatan jiwa. Jadi ini lokasinya di Jogja. Banyak rekan-rekan saya, teman saya sekelas yang juga relawan di pijar psikologi ini. Nah, komunitas ini bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental, melakukan pelatihan, melakukan edukasi, lalu bisa juga dengan dia yang sering itu konsultasi gratis ya. Jadi kalian misalnya punya masalah apa, misalnya saya tertekan, saya cemas, itu bisa konsul di pijarpsikologi.org kalau nggak salah. Kalian bisa tulis di situ, nanti akan dibantu oleh teman-teman relawan di sana. Biasanya psikolog, kalau nggak gitu ada juga mahasiswa mapro, mahasiswa profesi klinis biasanya gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, promosi kesehatan mental tuh fokusnya untuk meningkatkan kesehatan mental, yang memang stigmanya kesehatan mental itu kan lebih ke gangguan, orang ini ada gangguan, orang ini gila, gak waras. Nah, tapi promosi kesehatan tuh bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita, promosinya bagaimana kesehatan setelah sehat pun bagaimana agar bisa lebih sejahtera gitu ya. Ini programnya ada yang promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, kalau promosi untuk mempromosikan gaya hidup yang sehat. Nah, misalnya apa? Misalnya pola asuh efektif untuk remaja, atau pola asuh yang menarik, pola asuh efektif untuk anak-anak gitu. Itu bagaimana meningkatkan komunikasi dengan anak misalnya kayak gitu, agar setelah diberikan pelatihan harapannya itu
agar kehidupannya jauh lebih baik setelah ada pelatihan itu diterapkan oleh yang bersangkutan. Ada juga contohnya pelatihan mindful, pelatihan kebersyukuran gitu. Ini kan belum tentu dia tuh ngalami gangguan. Orang yang sehat juga perlu loh untuk terus untuk diberikan suntikan-suntikan ilmu kesehatan mental kayak gitu. Lalu ada juga kegiatan yang sifatnya preventif, itu untuk mencegah munculnya gangguan jiwa. Nah, ini sering nih dilakukan di Jogja. Ada misalnya deteksi gangguan jiwa remaja, lalu ada alat ukurnya sendiri. Lalu ada deteksi gangguan perilaku. Kalau remaja ini bisa seperti yang tesis saya ya, ini deteksi gangguan psikotik pada remaja. Itu ada alat ukurnya juga. Kalau ini deteksi gangguan perilaku, misalnya gangguan emosi, ada autis, ada indikasi autisme enggak, ada indikasi hiperaktif enggak. Ini agar kalau misalnya ada nih indikasinya, agar bisa segera diatasi, segera diobati, ditangani. Kalau kuratif itu untuk menyembuhkan, jadi misalnya terapi psikologi, CBT, terapi psikoanalisa, macam-macam, terapi behavior, agar gangguan itu, masalah itu bisa teratasi dengan baik, agar tidak segera tambah parah. Ada juga aspek rehabilitatif. Nah, ini bertujuan untuk memberdayakan individu dengan permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Anggap saja dia itu udah rawat jalan, dia gangguan jiwanya, misalnya skizofrenia, dia udah dirawat di RSC, terus dia udah pulih, udah dapat obat selama 1 bulan. Nah, pasti ini orang yang dalam usia produktif kan pasti butuh kerja ya. Nah, itu peran pemerintah daerah, pemerintah RT RW desa itu penting untuk tetap memantau warganya yang mengalami gangguan ini gitu. Itu perannya di rehabilitatif. Tapi pada faktanya program itu sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena ada stigma dari masyarakat gitu. Misalnya ini dinas ini udah melihat nih, oh ya ini ada yang sudah keluar dari RSC dan sudah didaftarkan oleh RT RW-nya untuk mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Biasanya memang ODGJ ini yang dilihat nih. Misalnya kayak Desa Bambu ya, saya coba contoh Desa Bambu tadi. Desa Bambu itu ada orang yang gangguan, anggap aja namanya Bayu. Nah, Bayu ini usianya 20 tahun. Terus dia tuh udah pulang dari RSJ. Dia itu karena keluarganya miskin, di RSJ-nya cuma 3 minggu doang gitu ya. Tercover BPJS cuma 3 minggu. Minggu keempat dia pulang. Nah, karena pihak kelurahan ini udah data kan, oh ini si Bayu nih keluarganya kurang mampu, akhirnya datanya itu diserahkan ke dinas, ada bagiannya sendiri, nanti dia dapat bantuan secara uang, dapat bantuan secara sembako gitu ya, ada juga bantuan itu secara pelatihan, oh ini pelatihan kerja gini-gini. Nah, tapi pada faktanya dia dapat semua nih, tapi yang udah dapat pelatihan juga, tapi pas melakukan itu pekerjaan itu sesuai. Misalnya ada pelatihan tentang membuat kerajinan. Nah, biasanya individu yang mengalami gangguan ini akan kesulitan untuk menjual atau kesulitan untuk melamar pekerjaan ya, karena ada stigma dari masyarakat itu. Itu kendalanya. Jadi tujuan-tujuan ini bisa teratasi dengan baik program kegiatan ini ya. Promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif, asalkan banyak faktor itu saling bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, provinsi, macam-macam kota, daerah yang terkecil, RT RW, dusun gitu, dan juga satuan yang paling kecil masyarakat itu juga berperan penting, bisa berjalan dengan baik atau enggak. Kalaupun misalnya dia udah bisa pulih, udah mau bekerja, tapi masyarakat di situ nggak menerima. Banyak kok kasusnya, kayak kasus yang di daerah-daerah yang saya datangi itu biasanya mereka pengen ikut di kebunnya orang, jadi kayak buruh gitu ya, atau buruh tani, ikut bantu di sawahnya Pak ini, itu kan nggak dibolehkan. Ngapain itu loh, dia orangnya kurang waras, nanti salah nggarap piye ya, kayak gitu ya. Jadi akhirnya mengakibatkan dia nggak produktif. Kalau individu yang nggak produktif, nggak ada kegiatan, malah nanti akan memperparah kondisinya. Nah, itu
jadi permasalahan yang masih kita alami di Indonesia ini. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet. Setelah ini kita akan diskusi, nanti informasinya akan saya bagikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.